8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Shalom. pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Semua sehat? Amin. Amin. Diberkati Tuhan ya semuanya ya. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh tetap bisa datang di tempat ini. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa Allah kita itu tidak pernah lalai, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia pada kita. Dan biarlah pagi hari ini, walaupun mungkin ya saat ini cuaca yang sangat dingin ya, situasi yang kadangkala mungkin terkendala untuk kita pergi pagi-pagi, tapi kita percaya kalau pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, itu suatu berkat yang luar biasa, itu suatu kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersyukur kepada Allah kita akan memuji Dia, kita akan mengucapkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang luar biasa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga yang mengharap fajar pagi. Bapak Ibu silakan berdiri, kita naikkan pujian ini. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah
yang luar biasa. Dialah yang sanggup menolong kita. Dia sumber segalanya bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami ada, kalau saat ini kami sehat Tuhan, kalau saat ini kami boleh melangkah di tempat ini Tuhan, semua ini bukan rancangan kami, semua ini bukan kehendak kami ya Tuhan, tapi kami percaya ini adalah rencana-Mu, ini adalah berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami. Kami boleh mempersembahkan keberadaan kami saat ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan mengucap syukur, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui pujian kami dengan sungguh-sungguh dari hati kami, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Saat ini Tuhan yang kami hadir dengan pergumulan, kami percaya Tuhan akan menolong ya Tuhan. Kalau kami hadir dengan sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saat ini. Kalau kami saat ini hadir dalam kelemahan Tuhan, mungkin kelemahan fisik, kelemahan iman kami Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan untuk memberkati kami, Engkau yang hadir Tuhan untuk beracara di tempat ini ya Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan karena berkat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih mungkin dalam perjalanan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat Tuhan. Boleh memuji, memuliakan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami membuka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam semuanya Bapak Ibu. Salam. Tetap sehat. Ada yel-yel karena hari ini masih dalam rangka kemerdekaan ya. Nanti semua harus semangat, harus mengucapkan, tangan harus diangkat, dikepalkan ya, jangan gini ya. Merdeka! 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 Merdeka!
merdeka. Puji Tuhan, sekali merdeka tetap Merdeka. merdeka. Luar biasa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang berkuasa setiap kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian yang sukacita. Biarlah Bapak Ibu juga bergerak ya, karena ini udara dingin ya, karena AC juga di luar juga dingin ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Tuhanku Maha Besar. sudah agak hangat ya, kita sudah senam, sudah menggerakkan kaki, tangan kita, puji Tuhan, itu suatu berkat yang luar biasa. Kadangkala kita akan menggerakkan kaki, menggerakkan tangan aja susah ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh seperti saya, ya bangun tidur mungkin wah rodok kaku-kaku. Ya, seperti itu ya. Ya, tapi yang muda belum pernah merasakan ya, karena masih muda, yang tua sudah. Ya, bersyukur untuk pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan memberikan persembahan
Silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Persembahan hari ini 3 kali ya, karena minggu ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ibadah pagi hari ini sungguh membuat kami semakin sukacita. Engkau sudah memberkati negeri ini dan kami percaya Engkau juga sudah memberkati gereja kami di tempat ini. Memberkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini, dan di tengah-tengah ibadah ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, kiranya boleh kami kembalikan semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Menyerahkan persembahan pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan kamu khawatir. persembahkan pada Tuhan untuk boleh melebarkan kerajaan Tuhan di tempat ini. Saat sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita. Kita mengimani, kita percaya bahwa firman itu adalah senjata orang yang beriman. Benar enggak Bapak Ibu? Firman Tuhan adalah senjata yang orang yang beriman. Kita datang ke sini, kita membawa senjata itu. Tanpa firman Tuhan, kalau kita ingat, kita percaya mendengar firman Tuhan, kalau kita merespon, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita menanam dalam hati kita, firman itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman itu akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Karena firman yang luar biasa, kuasanya pagi hari ini akan kita dengar. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian.
aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh percaya itu ya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku Haleluya Tuhan. Haleluya. Segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini, atas kehendak Tuhan, atas kasih karunia dari Engkau yang membawa kami seberapa yang ada bisa hadir
di rumah Tuhan di tempat ini untuk kami beribadah. Untuk kami sejenak menanggalkan segala hiruk pikuk yang ada dalam alam pikiran kami, segala hal yang mungkin semua yang berkaitan dalam hidup kami, ya Tuhan kami tanggalkan sejenak. Kami mau memfokuskan diri kami, hidup kami, untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik melalui puji-pujian yang baru saja kami panjatkan di hadapan-Mu, tetapi juga sebentar lagi kami akan, ya Tuhan Yesus, sepenuh hati menerima firman Tuhan, menerima sabda Tuhan, pesan-pesan dari Tuhan, petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sederhana ini, ya Tuhan. Berfirmanlah, kami mau dengar, ya Tuhan Yesus, kami mau menerima dengan lapang dada, dengan segenap hati, dengan segenap, ya Tuhan Yesus, jiwa raga kami, konsentrasi kami, alam pikiran, pendengaran kami semuanya, ya Tuhan. Kami tujukan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang ada. Sampai selesainya, berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Kita masih berdiri. Ya, tadi kan Bu Suwan waktu mengawali puji-pujian merdeka, mengajak kita semuanya untuk memekikkan kata merdekalah. Saya juga begitu, ya. Ya, dengan kompak, sepakat, semangat begitu, ya kita akan pekikkan. Kalau enggak kita pekikkan sekarang, kapan lagi, kan gitu toh. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Padahal Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata merdeka itu sekarang ini itu mengalami perluasan makna. Ya. Mengalami pengembangan makna, perluasan makna. Yang sesungguhnya kata merdeka itu sendiri sebenarnya berarti, ya, saya mencatat beberapa definisi dari merdeka itu, ya, bebas. Ya, yang namanya merdeka bebas. Bebas apa saja, kan begitu. Apakah begitu? Ya. Tapi intinya merdeka itu yang pertama artinya itu bebas. Ya. Bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan. Nah, Kamis kemarin kita memperingati 78 tahun negara kita, ya, kemerdekaan. Itu lebih kepada kita merdeka dari koloni, dari penjajahan. Ya. Lalu makna merdeka yang kedua itu bebas dari tuntutan. Ya, kalau misalkan itu mereka yang mungkin punya kasus-kasus tertentu sampai kemudian dibawa ke pengadilan begitu, ya, proses-proses tahapan-tahapan pengadilan dijalani, diikuti. Lalu pada akhirnya semuanya tertuju kepada vonis hakim, lalu hakim itu mengetuk jebles, lah saya sudah itu ingkrah. Ya, kalau misalkan yang pertama itu mungkin saksi, saksi naik kelas menjadi terduga, kan begitu ya, terduga naik kelas menjadi tersangka, ya, untuk tersangka itu nanti bisa naik kelas menjadi terpidana. Tetapi kadangkala dalam kondisi-kondisi tertentu dari tersangka itu belum tentu nanti itu menjadi terpidana. Bisa jadi hakim dengan segala hati nuraninya yang ada akhirnya memutuskan bebas dari segala tuntutan. Lah itu pada konteks itu merdeka. Ya. Lalu yang ketiga, merdeka itu saudara sekalian tidak terikat. Ya. Tidak bergantung kepada orang lain atau kepada pihak lain. Kalau masih terikat, kalau masih bergantung kepada pihak lain, belum merdeka. Gitu. Jadi, saudara sekalian,
Itu makna mendasar dari merdeka. Ya. Kita bersyukur saudara sekalian, ya negeri kita tanpa terasa sudah 78 tahun Kamis kemarin tepatnya, ya. Mungkin di antara kita di ruangan ini yang sudah ada waktu itu hanya satu orang kayaknya, ya, Pak D. Poniman. Yang lain belum lahir semua itu, ya. Pak D. Poniman masih umur ya mungkin kurang lebih 1 tahun gitu ya. Ikut merdeka gitu Pak D dulu, merdeka gitu ya. Iya. Kita bersyukur saudara sekalian ya, negeri kita selama 350 tahun dijajah oleh Belanda. Belakangan ini pihak pemerintah Belanda meminta maaf gitu ya. Karena telah menjajah bumi pertiwi negeri Indonesia yang dulu namanya Hindia Belanda itu. Saudara, 350 tahun itu berapa generasi ya yo? Kalau misalkan generasi itu kalau nggak salah rentangannya itu kurang lebih loh ya. Mohon saya kalau salah dikoreksi. Satu generasi itu sekitar 70 tahun. Coba saudara sekalian, 350 tahun. Ya, oleh Belanda, sebelumnya oleh Portugis. Oleh Portugis nggak begitu lama. Lalu setelah itu dari Jepang 2,5 tahun, saudara sekalian. Walaupun cuma sekitar 2,5 tahun, 2,5 tahun atau 3,5 tahun ya, saudara sekalian. 3,5 tahun ya, saudara sekalian. Itu walaupun hanya sekitar 3,5 tahun, waktu itu penderitaannya itu luar biasa dan itu merajalela Jepang itu, ya, dengan simbolnya Nippon Nihon atau apa itu. Dia tidak hanya pengen menaklukkan Indonesia toh, ya, seluruh Asia bahkan dunia pengen dijangkau, dikuasai semua, ya. Sebelum pada akhirnya bom atom diturunkan, dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya, ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Selesai sudah, ya. Itu menjadi akhir Perang Dunia Kedua. Nah, kita bersyukur, Bapak sekalian, itu menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan bangsa kita, negara kita merdeka. Tapi saudara, sekarang ini dunia sedang dihantui, dalam tanda petik ya, sepertinya akan meletup, ya, percikan-percikan untuk munculnya Perang Dunia Ketiga itu sepertinya kok sudah mulai kelihatan gitu loh, ya. Ukraina sama Rusia itu sudah lebih dari setahun ternyata, ya. Nanti Februari genep 2 tahun saudara sekalian. Awal-awalnya dalam tanda petik Ukraina itu seperti merengek-rengek ngejak berdamai karena mungkin inferior dibanding Rusia yang luasnya itu negara terluas di dunia itu Rusia, saudara sekalian ya. Tapi belakangan berbalik ya, Rusia pengen ngejak berdamai tapi Ukraina nggak mau. Saya kemarin melihat, saudara kan mendengar drone-nya drone-nya Ukraina itu sudah menjangkau Moskow. Ya. Tadi pagi saya lihat beritanya itu justru rudalnya Rusia jatuh di alun-alunnya Kiev, 7 orang meninggal. Ya saudara sekalian, yang di Ukraina dan Rusia seperti itu, yang di sebelah timur pertentangan, sok nyun sewu ya, kemelinti gitu, Korea Utara. Isinya cuma unjuk kekuatan, balistik, rudal semuanya itu dipamerkan gitu. Di semenanjung sana itu sedang tegang-tegangnya. Di belakangnya ada Cina dan sebagainya, lalu Korea Selatan, Jepang sama Amerika. Kemarin tuh Joe Biden sama ya Perdana Menteri Jepang sama Presiden Korea Selatan tuh bertekad ya mereka ya membangun hubungan yang semakin serius khususnya mengenai keamanan. Saya nggak tahu ya, kita berdoa supaya aman-aman saja, tapi kan Alkitab mencatat bahwa semakin hari tanda-tanda kejahatan Tuhan itu semakin dinyatakan dan salah satunya bangsa melawan bangsa. Nah, saudara, kita akan kembali kepada merdeka karena tema kita pagi hari ini adalah kemerdekaan sejati bagi orang-orang percaya. Di awal saya sudah sampaikan bahwa merdeka itu hari-hari ini mengalami perluasan makna. Tidak hanya sebatas merdeka dari penjajahan, ya. Tidak hanya sebatas itu, saudara sekalian. Dalam banyak hal, misalkan dalam hal ekonomi, kalau kita mau refleksikan dalam hidup kita, sudahkah negeri ini merdeka secara ekonomi, saudara? Ya, kalau kita lihat di pelosok-pelosok sana, di pedalaman-pedalaman, kita bisa lihat melalui media sosial, televisi dan sebagainya, kita bisa melihat negeri ini salah satu
Ya, yang menjadi tantangan terbesar untuk pemimpin ke depan yang mesti diwujudkan adalah gap pemerataan keadilan pembangunan itu. Ya, karena semuanya masih terkonsentrasi di Jawa. Lalu kalau yang di sana-sana itu masih nyun sewu, ketinggalan jauh. Ya, belum merdeka secara ekonomi. Bagaimana seperti itu bisa dikatakan merdeka? Hanya sekelompok kecil saja yang bisa menikmati apa itu hasil dari kemerdekaan yang telah dideklarasikan 78 tahun yang lalu oleh founding fathers, oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Itu dalam hal ekonomi. Lalu saudara, dalam bidang-bidang yang lain, ya, dalam konteks kehidupan kita semuanya, ya, dalam kita itu berkeluarga, belum tentu kita mengalami kemerdekaan yang sebenarnya, yang tentu kita harapkan bersama. Misalkanlah contoh dalam hidup kita berkeluarga, belum tentu dalam mendidik anak kita mengalami merdeka. Ada anak-anak kita barangkali loh ya, masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, jalannya enggak karu-karuan begitu. Sebaliknya kadangkala orang tua juga begitu. Atau malahan misalkan seperti kita yang sudah membangun rumah tangga, kadangkala kita masih harus, ya sebagai anak kadangkala masih harus ngerusuin, repoti orang tua dan sebagainya seperti kami misalkan loh ya, dalam kondisi tertentu belum merdeka. Ya. Lalu saudara sekalian, kemarin saya ikut rapat wali murid sekolahnya Dino. Sekarang itu kan kurikulum merdeka. Wah, dalam bidang pendidikan pun sudah dideklarasikan. Ya, sekarang ini yang gembar-gemborkan adalah kurikulum merdeka. Nah, saya pelajari sedikit-sedikit itu apa maknanya itu. Saudara, siswa itu diberi kebebasan untuk berkreasi, berkreativitas dan sebagainya. Saudara, itulah makna dari kurikulum merdeka. Lah, aplikasinya adalah salah satunya di SMA 11 itu. Pernah satu ketika itu mungkin tahun yang lalu, kepala sekolahnya ngasih contoh. Saking mungkin merdekanya kan bebas gitu ya. Dianggap mungkin kalau bebas itu seperti nggak ada batasnya dan sebagainya. Kan umum lah kalau misalkan tahun ajaran baru itu orang tua pada bingung nyari seragam sana, seragam sini. Katanya ada salah satu anak itu kan kurikulum merdeka, sebebasnya saya atau Pak, saya nggak mau, harus diwajibkan, diharuskan pakai seragam ini. Ya sudah, pihak sekolah juga nggak melarang, ya sudah. Benar saudara, itu katanya ada 1-2 murid itu sampai naik kelas 3 itu beda sendiri. Yang lain pakai batik yang seragam, ya toh abu-abu itu beda sendiri. Dan sekolah ya sudah. Tapi pada titik tertentu katanya ketika mau naik kelas 3 sudah jalan itu akhirnya sadar. Iya Pak, tak pikir-pikir saya nggak pas Pak. Ya sudahlah kalau sadar. Akhirnya ikut-ikut ngurus seragam dan sebagainya. Saudara, kurikulum merdeka. Ya, dalam banyak hal saudara. Hari-hari ini merdeka itu ya mengalami perluasan makna. Tapi apapun itu, firman Tuhan itu menyatakan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, saudara sekalian, di pemandangan Tuhan, kita semuanya itu adalah merdeka. Amin. Setidak-tidaknya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, saudara, itu telah lebih dari cukup memerdekakan kehidupan kita dari perbudakan, perhambaan dosa. Di pemandangan Tuhan, kita itu merdeka, saudara sekalian. Amin. Coba kita akan buka di Galatia 5 ayat 1. Ya, surat Galatia pasal 5 ayat 1 kita baca serentak. Cuma satu ayat ini dulu ya. Galatia 5 ayat 1. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin, saudara. Secara manusia, walah piye to wong kayak gini kok dikatakan kita itu merdeka, wis masih babak belur di sana sini. Ya toh, ngurusi diri sendiri masih ra karu-karuan, ngurusi keluarga sendiri enggak karu-karuan. Ya toh, cari sandang pangan angele kayak gini. Ya toh, kok bisa itu dikatakan merdeka? Cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya.
bahwa kita masih Tuhan izinkan di tengah-tengah dunia yang fana ini, kita masih mengenakan tubuh kedagingan yang masih punya kelemahan di sana sini. Saudara, di pemandangan Tuhan itu luar biasa. Ya, pemazmur mengatakan kita tuh bagaikan biji mata Allah. Jadi kalau Alkitab itu mengatakan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh Kristus, sesungguhnya itulah benar adanya. Amin. Setidak-tidaknya kita mesti mengimani, setidak-tidaknya kita mesti meyakini bahwa di pemandangan Tuhan itu kita itu telah merdeka dan dimerdekakan. Amin. Nah, yang paling penting yang mesti kita pahami bersama, saudara, ya, di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu, karena itu. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama, ya, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, manakala kita itu telah dimerdekakan oleh Kristus, saudara, maka ada konsekuensi logisnya yang mesti kita harus pahami bersama. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus, saudara, yang pertama itu ya. Yang pertama, kita mesti berdiri teguh. Mesti harus tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Teguh itu sinonimnya apa toh? Kokoh, berdiri tegak, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Seperti itu. Matius pasal 7 mencatat, ya, untuk bisa berdiri teguh, untuk bisa berdiri kokoh itu gimana? Ya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ya, ia sama seperti orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kan begitu ya. Lalu datanglah hujan, ya, banjir, angin menerpa rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh. Itu kokoh. Itu pengertian teguh. Itu contoh, ya toh, teguh itu seperti itu. Jadi untuk bisa teguh, untuk bisa berdiri kokoh, apa saudara sekalian? Mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, ya toh. Oke lah ya, mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, lalu merenungkannya, lalu melakukannya. Itu kunci untuk kita bisa berdiri teguh, bisa berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Itu kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita, saudara sekalian. Kalau kita pengen berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam Tuhan, saudara, mau tidak mau, kita mesti memaksa diri ini untuk kita tuh senang mendengarkan firman Tuhan, senang membacakan firman Tuhan, ya, merenungkannya, ya, lalu memohon kekuatan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan, mempraktekkan firman tersebut dalam setiap jengkal hidup kita. Dengan begitu kita akan semakin kokoh, kita akan semakin teguh di pemandangan Tuhan. Ya, jadi kuncinya itu dari firman Tuhan itu sendiri yang membuat kita itu kokoh dan teguh. Oleh karena itu, sejauh mana kita merespon firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, disitulah kita akan kelihatan, ya, keteguhan dan kekokohan hidup kita di dalam Tuhan. Saudara, penting. Akhir-akhir ini, ya toh, kita berseliweran di TikTok, di apa itu, salah satunya tuh saya tertarik. Saya cari-cari lagi belum ketemu. Intinya mengkritik, ya, tetapi saya melihatnya itu bagus, input, ya, untuk kita pertimbangkan masa-masa. Jadi gini, ya, akhir-akhir ini gereja seperti terjebak lebih mengutamakan kepada puji-pujian. Bahkan cenderung puji-pujian itu seperti kayak entertain gitu loh, ya. Lalu mengabaikan pemberitaan firman Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang sangat luar biasa di negeri ini, ya, Pendeta Stephen Tong pun juga mengkritik seperti itu. Sepertinya gereja-gereja itu energinya itu dihabiskan hanya untuk persiapan puji-pujian, nyanyian-nyanyian dan sebagainya. Lalu kelanjutannya pemberitaan firman, ya toh, itu seperti
tersisihkan. Nah ini berbahaya, kan bilang begitu saudara sekalian. Pak Stephen Tong, ini berbahaya. Ada hamba Tuhan di Surabaya itu malah tegas, strict banget. Kalau puji-pujiannya 1,5 jam, maka firman Tuhannya 1,5 jam. Harus seimbang, ada di sana seperti itu. Ya. Nanti kalau enggak adil, kalau enggak sama, nanti saya dimarahi Tuhan. Ya alasannya begitu. Oke lah, ya kita semuanya terima itu. Tetapi saudara, bagi kita memang mau tidak mau, ya toh, gejala-gejala itu ada. Satu sisi bagus lah, mau dibuat kreasi seperti apa, ya mau dimodifikasi dengan cara yang seperti apa. Toh inti-intinya kan puji-pujian itu kan untuk mengagungkan Tuhan. Satu sisi kita pahami itu. Tetapi pagi ini saya mengajak kepada kita semuanya, ada sisi lain yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua, yaitu sisi dalam hal firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah, saudara, kita akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang pada intinya itu membuka horizon, membuka wawasan kita, membuka alam pikiran kita, dan dari situ kita bisa belajar semakin mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita, apa yang nggak pas dalam diri kita, apa yang mesti kita koreksi dalam perjalanan hidup kita, itu kita temukan dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Contoh, ya minggu yang lalu, ya toh Pak Yoel kan sebagai gembala sidang kan memberitakan firman Tuhan ini berkaitan juga dengan merdeka, ya toh. Lalu di akhir khutbahnya kan saya ingat, siapa di sini yang merasa belum merdeka? Saya memang belum merdeka kok. Dalam kondisi tertentu. Saya jujur, saya akui, saya terima itu sebagai teguran untuk saya bisa bekerja keras supaya merdeka. Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian, ya toh, merasa juga hal yang tidak berbeda jauh dengan saya. Ya toh. Ketika itu terlontar dari hamba Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan begitu kan, misalkan itu sifatnya teguran, ya sudah, kita terima dengan lapang dada. Di sisi itulah kita membutuhkan kebesaran jiwa kita untuk kita ditegur oleh firman Tuhan, dan dari situ kita mawas diri, kita ngrumangsani, kita jadikan itu sebagai pijakan untuk kita bangkit, kan begitu. Itu kita temukan dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita membayangkan penyampaian firman Tuhan itu selalu menyenangkan telinga kita. Wih, haleluya, itu cocok dengan saya. Pas, itu sifatnya positif, kita senang gitu. Tapi kalau misalkan itu bersifat teguran, peringatan, ya kita harus terima dengan lapang dada bahwa kita baru sampai di situ, dan atas izin Tuhan kita akan ditegur, diingatkan supaya kita bisa berbenah, supaya kita bisa memperbaiki diri. Itu kita temukan dalam pemberitaan firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita itu. Jangan sampai kita menganggap puji-pujian itu lebih kuat atau harusnya lebih dominan dibanding enggak, harus seimbang, saudara sekalian. Harus seimbang. Kita mesti mencintai Alkitab, kita mesti mencintai firman Tuhan dengan cara kita memaksa, mendisiplin diri ini membacakannya minimal 1 pasal sehari. Ada hamba Tuhan dari Korea, namanya Abraham Park itu, saudara. Saya pikir saya salah dengar itu. Lalu yang menyampaikan muridnya bersaksi di gereja, salah satu gereja terbesar di Jogja ini, saudara. Our senior pastor, jadi pendeta senior saya, pendeta senior kami, itu telah membaca Alkitab 1.800 kali. 1.800 kali, saudara sekalian. Saya nggak salah, dia ulang-ulang. Tapi memang katanya benar, hidupnya tuh sulit sekali untuk keluar untuk mengerjakan yang lain hari-hari. Katanya tuh baca Alkitab nggak karu-karuan. Bisa kok, beliau katanya itu mendisiplin seperti itu. Ya kita jauh lah. Saya sendiri baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya pernah sekali. Lebih sekali. Khusus perjanjian baru beberapa kali. Baru saja selesai dari Kejadian sampai Maleakhi. Kan begitu, kadang-kadang break dulu. Ini hari-hari ini saya intens mengulang-ulangi kisah para rasul. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir selesai. Saya renungkan bagaimana Roh Kudus itu memakai rasul-rasul pada waktu itu. Kok tertarik ya? Saya ulang lagi. Sekarang saya membacanya kisah rasul itu pakai sampai pasal berapa itu ya? Kisah pertobatannya Saulus menjadi Paulus, saudara.
Kadangkala diri ini harus dipaksa. Bukankah sekarang itu mudah banget untuk mengakses? Kalau misalkan bawa Alkitab gini kan mententeng kan ribet. Lewat HP kan e-Bible kan bisa dibuka, gitu. Untuk baca Alkitab melalui HP. Jadi jangan sampai HP itu digunakan untuk hal-hal yang yalah ini tuntutan zaman, oke lah ya. Tapi sempatkan saudara sekalian dengan HP membaca Alkitab. Saya sendiri kalau Alkitab lebih afdol membaca yang seperti ini dibanding dengan HP. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kala kita bisa menggunakan HP untuk kita membuat rohani kita semakin bertumbuh. Itu melalui firman Tuhan yang membuat kita bisa berdiri teguh, yang membuat kita bisa berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Menghadapi situasi tantangan zaman yang semakin kompleks, semakin rumit, gak karu-karuan saudara. Setidak-tidaknya firman Tuhanlah yang akan membuat kita itu kuat dan kokoh. Karena di situ terdapat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Di situ saudara terdapat harapan-harapan yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita di masa yang akan datang. Di situ kita menemukan nutrisi-nutrisi iman, nutrisi-nutrisi batiniah rohaniah kita. Itu hanya kita temukan dalam firman Tuhan. Dengan begitu kita akan semakin hari semakin sehat hidup rohani kita. Kalau sudah sehat kan untuk berdiri kokoh kan gampang kan sehat kok. Tapi coba kalau nggak sehat suruh berdiri kokoh, itu repot itu. Jadi guyonan suruh berbaris kan ini ada itu sampai jadi ketawaan. Saudara, rohani ini mesti kita perkuat, perkokoh dengan firman Tuhan. Tidak ada media yang lain, saudara sekalian. Itu sebabnya siapapun saudara ya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lah dari sisi kita juga harus proaktif. Kita mesti membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Lalu ketika hamba Tuhan menyampaikan di mimbar, oh iya ya, kan semakin hari semakin mengerti. Dan itu menambah wawasan iman kita. Batiniah rohani kita semakin terisi dan diisi. Dengan begitu saudara, tidak hanya jasmani kita yang sehat, tapi rohaniah kita tetap sehat, semakin sehat. Dan kita bisa berdiri kokoh. Ya, berdiri teguh di dalam Tuhan. Itu aplikasi dari kemerdekaan yang sejati bagi orang yang percaya. Bukankah Alkitab mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Dari firman Allah, saudara. Bukan dari kita mendengarkan hal-hal yang negatif yang lain yang nggak benar-benar, saudara sekalian. Tapi dari mendengarkan firman Tuhan itulah muncul iman, saudara. Muncul keberanian, muncul semangat yang berlipat-lipat. Itu didapat dari kita mau nggak mau suka mendengarkan firman Tuhan. Itu. Kan pemazmur juga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kalimat terakhir apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu dari kesukaan terhadap Taurat Tuhan, terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya saudara saya mengajak pagi ini kepada kita semua. Kemerdekaan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, itu implikasi yang pertama yang mesti kita bangun agar kita bisa berdiri teguh, berdiri kokoh. Itu hanya bisa ditemukan di dalam kita mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, itu yang kedua, saudara. Cukup 2 poin hari ini. Jadi berdiri teguh yang pertama, lalu yang kedua, ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi setelah kita itu mampu dan dimampukan oleh Roh Kudus berdiri teguh, berdiri kokoh, saudara, ingat yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu bahasa bakunya begini, menurut saya. Kuk perhambaan itu seperti apa? Ya mungkin kita semua sudah tahu. Jangan lagi kita tinggal di dalam dosa. Perhambaan dosa, saudara. Jadi
mampu dan dimampukan berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam Tuhan, berikutnya kiranya Roh Kudus yang sama memampukan kita untuk kita menanggalkan tabiat-tabiat dosa yang masih ada dalam hidup kita. Jangan mau lagi kita tinggal di dalam perhambaan dosa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, ya. Sesungguhnya lupa saya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, hidup yang nggak benar itu lewat. Yang ada adalah karakter-karakter, tabiat-tabiat hidup yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi tinggal dalam perbudakan dosa, tidak lagi tinggal dalam perhambaan dosa, tidak lagi hidup ini didikte oleh tabiat-tabiat dosa yang itu bisa merugikan rohani kita. Karena memang mau nggak mau saudara, hidup kita itu Tuhan menginginkan supaya semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Supaya hidup kita itu sempurna karena Dia adalah sempurna adanya. Untuk menuju ke sana saudara sekalian, mau tidak mau kita harus mereteli, kita harus melucuti segala kegiatan-kegiatan, segala tabiat-tabiat, perilaku-perilaku dosa yang masih ada dalam diri kita. Dalam hal apa? Bapak Ibu sendiri yang tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Hal-hal apa yang mungkin masih sering itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan, mesti harus kita tinggalkan. Ya. Dalam hidup rumah tangga antara orang tua dengan anak, ya, anak dengan orang tua, hubungan kita dengan masyarakat dan sebagainya, mana saudara sekalian kita tahu, ya dalam hal-hal apa saja kita masih harus memperbaiki diri. Dalam hal perkataan, dalam hal emosi, dalam hal kesabaran. Saya pun juga masih sering jatuh bangun dalam hal ini. Tapi setidaknya sadar, wah aku salah. Sampai anak saya Pedro marah sama saya tadi malam, tak marahi. Implikasinya enggak muncul ya. Saya WA, Kak, Papa minta maaf. Baru tadi malam itu. Papa minta maaf. Jadi, ada kegiatan di sekolahnya. Ya, atau paginya sudah badminton, kalau Sabtu itu ritualnya dia itu badminton. Ya, tahu siangnya ada acara di SCH sampai sore, sampai malam malahan. Kok ya badmintonnya itu nggak mau ditekan dulu atau mungkin dikalahkan, tetap badminton. Lalu jam 12 Papa hantar sampai ke SCH, ternyata acara itu sampai malam, kecapean. Kalau sudah capek kan marah-marah, papahnya pun juga capek, marah-marah jadi marah-marah. Jujur kaki ini melayang, tak pukul gitu. Setelah itu sadar, iya ya, kok jadi begini ya. Pulang itu ke tempat Mbakung Bahutunya itu marah-marah. Dalam posisi naik motor, saya nggak tegas, langsung saya sikap. Oh tak tut nih dari mburi, namanya marah-marah. Tak cek, wah puji Tuhan motornya sudah di halaman parkirnya Mbakung Bahutunya. Tak cek, berarti dia sudah masuk. Tak cek lagi masuk ke rumah, berarti langsung tidur karena capek. Saya pulang, saudara saya WA, saya japri, Kak, Papa minta maaf. Pagi tadi saya cek masih centang 1. Saudara kan, dampaknya enggak bisa ke gereja, mungkin masih marah. Saya merasa bersalah. Langsung saya minta maaf. Saudara, meminta maaf itu bukan masalah gengsi. Tapi kita mesti belajar rendah hati kalau kita punya salah. Ayo sama siapa saja. Saya mau mendidik diri ini, membudayakan diri ini kalau memang salah, ya sudahlah. Apa sih? Minta maaf sama istri, sama anak dan sebagainya. Jadi jangan kemudian kalau ada orang minta maaf sama saya, minta maaf sama saya, terus kita merasa bombong, sok lebih hebat. Enggak, saudara. Justru yang minta maaf itulah yang punya kerendahan hati. Dan kita memang harus seperti itu. Saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi budak dosa. Jangan sampai kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Yang itu kalau dosa itu terus menerus, itu akan berantakan hidup ini. Kalau nggak segera dibereskan saudara. Dalam banyak hal, dalam banyak sisi. Bapak Ibu bisa cek dan recheck dirinya sendiri. Hal-hal apa yang mungkin harus diperbaiki. Karena apa saudara? Di pemandangan Tuhan itu kita sudah merdeka. Dan dimerdekakan. Saudara. Implikasinya kita mesti berdiri teguh. Yang kedua kita harus bebas dari perhambaan budak.
perhambaan dosa atau perbudakan dosa. Lah kalau kita itu masih diperbudak, diperhamba oleh dosa, terus menerus seperti itu, enggak ada grafik yang semakin membaik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka merdeka hanyalah merdeka, hanya slogan belaka, tapi dalam praktek hidup kita belum dimerdekakan. Saudara sekalian, Tuhan menghendaki agar hidup kita itu benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Tadi kan Galatia 5:1, coba lihat tulis sebelahnya ayat 13, ayo kita baca bareng. Ayat 13, Galatia 5 ya, ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan sampai kita mempergunakan kemerdekaan yang sudah menjadi bagian hidup kita itu, saudara, untuk kita mempergunakannya atau sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan. Gitu. Seperti hari-hari ini dalam bidang politik, saudara, kan negara kita demokrasi, saking demokrasinya dianggap bebas, nggak karu-karuan, sampai kepala negara, ya toh, kepala pemerintahan, presiden dikritik sampai dengan muncul kata yang begitu kasar. Dianggap namanya demokrasi itu bebas, sebebas-bebasnya. Saudara, tahu toh maksud saya? Apa begitu? Kan enggak juga toh, saudara. Kritik-kritik kan begitu. Tapi kalau kemudian muncul kata-kata mengumpat, kotor, loh itu presiden walaupun bagaimana dipilih oleh hampir 280 juta. Saudara, masa marwahnya mau diinjak-injak seperti itu? Saya enggak mau melebar terlalu jauh. Pagi ini saudara, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita menyadari di pemandangan Tuhan kita itu merdeka. Tidak hanya pekik merdeka-merdeka itu kita ucapkan tadi atau Kemis kemarin di sekolah-sekolah dimanapun kita berada. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita itu telah dimerdekakan. Tapi tidak cukup untuk kita menyandang predikat merdeka dan dimerdekakan di pemandangan Tuhan. Ada tanggung jawab ke depannya yang harus kita pahami bersama. Tetap berdiri teguh, saudara sekalian. Yang kedua, jangan mau hidup dalam perhambaan dosa lagi. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pagi yang indah hari ini. Masih dalam suasana merayakan kemerdekaan. Kami bersyukur negeri ini sudah Tuhan anugerahkan kemerdekaan yang sudah berjalan atau berumur 78 tahun yang lalu. Pendiri bangsa ini telah memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Kiranya kelanjutannya Tuhan memampukan negeri ini juga merdeka dalam hal yang lain. Dalam hal ekonomi, dalam hal kemandirian bangsa, dan dalam hal yang lain-lain lagi ya Tuhan. Dan bagi kami umat Tuhan, lebih dari sekedar merdeka dijajah bangsa lain, tapi di pemandangan Tuhan, melalui korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami dimerdekakan. Ada tanggung jawab bagi kami, agar kami tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Di dalam kami, ya Tuhan Yesus, membacakan, merenungkan, melakukan firman-Mu. Lalu berikutnya kami diingatkan agar kami tidak tinggal di dalam dosa. Agar hidup kami mampu menanggalkan tabiat-tabiat lama, tabiat-tabiat yang masih berbau dosa. Baik melalui cara berpikir kami, melalui tindakan-tindakan perbuatan kami, kiranya Roh Kudus memampukan kami. Agar kami mampu hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, tidak lagi dalam kehidupan yang berbau dosa ya Tuhan. Akhirnya kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan kepada negeri ini. Kiranya hal yang sama hidup kami juga terus mengingat akan tanggung jawab dalam kami mengisi kemerdekaan baik secara jasmani dalam kehidupan kami berbangsa dan negara, tetapi lebih dari itu kemerdekaan secara rohani di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya
Puji Tuhan. Saudara-saudara diberkati. Amin. Merdeka. Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini, terima kasih Pak Petrus mengingatkan atau mengangkat memori saya dua peristiwa pada waktu di Puncak Bogor. Waktu itu ada pemberitaan, setelah ada pemberitaan masing-masing yang mendengar membentuk satu kelompok, kemudian membahas apa yang didengar. Terus kemudian waktu satu saat ada pelayanan, 2 kali saya melayani waktu itu di dekatnya rumahnya Pak Ponijo yang ada di Melati. Itu saya pernah ajak Bu Agnes atau Pak Ponijo kalau nggak salah, karena dekat ya. Itu habis firman Tuhan, sidang jemaat membentuk kelompok-kelompok, kemudian membahas tentang firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam rangka yaitu Agustus ya, tidak salah misalnya ya, ini hari Minggu ya, kita mendengar tentang merdeka ya. Kalau antara minggu ya ada kegiatan, coba diskusikan tentang merdeka, makna merdeka itu. Karena kalau kita saling mendiskusikan, kita saling memperkaya, dan coronya tadi seperti ya, kalau mau kokoh itu harus digali fondasinya dalam-dalam ya. Waktu kemarin kami ke Lemah Abang, kami kaget, walaupun kami sedikit salah jalan ya, karena sudah berubah itu belakang rumah itu sudah ada tol itu yang di atas itu ya. Wah, ini pasti kokoh banget itu. Artinya tiang-tiangnya itu digali dalam. Jadi itulah, untuk menjadi kokoh, menjadi kuat, kita tidak hanya cukup mendengar tapi menggali. Nek firman Tuhan itu masih tertutup, ya tugas kita adalah ngoncei ya, itu sehingga semuanya kita tahu dan itu memperkokoh kita. Ya saya kira itu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus sekali lagi. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kami undang semua saudara-saudara, pelayan altar dipersilahkan untuk mempersiapkan diri di atas lagi, di altar lagi. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, dan yang bertugas perjamuan mempersiapkan diri melalui tugas ini, roti dan juga minuman akan sampai kepada tangan saudara. Kita akan naikkan pujian kekudusanmu Bapa ya, pengorbananmu Yesus ya. Kita naikkan pujian itu, sementara saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita naikkan pujian sama-sama dipandu oleh WL Singer, Kekudusanmu Bapa. Membuatku terpesona.
Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadirat Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di dalam kekudusan oleh karyamu, saat ini tangan kami memegang dua anasir perjamuan Tuhan. Roti terus membawa ingatan kepada kami. Iman kami akan hidup-Mu yang Kau serahkan, Kau korbankan demi kehidupan kami. Minuman berwarna merah senantiasa mengingatkan dan menghidupkan iman kami bahwa darah Kristus telah tercurah menebus segala dosa kami. Sehingga dengan karya yang ajaib itulah kami boleh berada dekat dengan-Mu. Terpujilah ya Tuhan, Engkau selama-lamanya. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara iman kami, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami. Satu saat kelak, Engkau yang telah menyerahkan hidup-Mu bagi ketebusan kami, Engkau yang telah mengorbankan diri-Mu sampai taat, sampai mati. Namun Engkau yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, satu hari kelak Engkau akan datang dan mempertemukan kami, kawanan domba-Mu, dengan Engkau lagi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dengan damai sejahtera dan penuh sukacita, saat ini kami akan sambut roti dan minuman. Kami nikmati dengan satu keyakinan, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kecemasan-kecemasan yang dimunculkan oleh berbagai masalah, dalam nama Yesus, dalam iman kepadamu yang berkuasa, yang punya rencana atas hidup ini, segala kecemasan, kekhawatiran terhalau dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menikmati apa yang Kau sudah hidangkan bagi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Saudara-saudara, mari roti ini kita angkat lebih sedikit ke atas. Kita memandang Yesus di tengah-tengah para murid dalam suasana perjamuan, sebelum Ia diserahkan ke tangan orang berdosa. Saat itu Yesus mengambil sepotong roti, menengadah, memberkatinya, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Dengan tangan yang sama, mari kita angkat sedikit ke atas minuman ini. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur, mengucap berkat atasnya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Kekudusan-Mu Bapa, kita naikkan pujian ini. Gelas akan diambil dari tangan saudara. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu
selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan biarlah menjadi hakmu, damai sejahtera menjadi bagian kami kawanan domba-dombamu. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung, kita akan mendengarkan beberapa informasi. Ya, saya serahkan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memimpin kita dalam perjamuan. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian ibadah-ibadah yang akan datang untuk minggu ke depan. Ibadah sekolah minggu nanti dimulai di tempat ini jam 9.30. Silakan Bapak Ibu, mungkin anak cucu ya, silakan untuk menyemangati untuk boleh datang di tempat ini. Untuk hari Selasa mohon diperhatikan, hari Selasa tanggal 22 Agustus ibadah kelompok Elim 1 yaitu kelompok Eden ya. Di tempat ini mulai jam 18.30 WIB. Mohon semua kelompok Eden ya, silahkan datang. Nanti mungkin ada acara-acara 17 atau sudah kemarin. Ya monggo. Hari Rabu tetap ada doa dan puasa di tempat ini. Kita akan berdoa bersama, mengucap syukur untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk jemaat di tempat ini, untuk semuanya. Hari Rabu kita ada ibadah di tempat ini, berdoa bersama, akan dimulai jam 19. Silahkan Bapak Ibu semuanya untuk hadir ya, tidak terbatas pengurus inti, pengurus komisi, kelompok, tidak. Semuanya, semua jemaat, monggo. Karena doa itu adalah nafas dari kita. Kalau kita tidak rajin berdoa ya, mungkin nafas kita akan tersengal-sengal gitu ya. Jadi monggo, mari kita awali hari merdeka ini dengan kemerdekaan untuk kita berdoa pada Tuhan ya. Monggo Bapak Ibu, untuk hari Rabu kita datang. Untuk yang keempat hari Jumat ya, hari Jumat KMJM di tempat ini ya, mulai jam 19 untuk hari Jumat. Untuk ibadah minggu mohon diperhatikan, ibadah minggu depan 27 Agustus
pukul 7 di tempat ini. Yang bertugas untuk minggu depan WL Singer Ibu Lentera Mary Hirawati, Ibu Dini Listianawati, dan Ibu Salomita Suerma ya. Mohon diperhatikan. Untuk musik Bapak Daniel Marwan Saputro, Bapak Jeremia, Bapak Wahyu Ismati, dan Saudara Madasena. Nah, ini yang bertugas untuk minggu depan. Untuk perjamuan dan kolektan Bapak Marioto dan Bapak Murwadi ya. Ya, ini yang bertugas untuk ini pengumuman yang sudah disampaikan berulang kali ya, namun pagi hari ini diingatkan kembali bahkan bahwa berkaitan dengan ulang tahun gereja kita besok tanggal 10 September ya, kita akan mengadakan atau mewujudkan aksi sosial ya, aksi sosial yaitu untuk seluruh warga di RT 11 ya, RT 11 di tempat ini kita akan membagikan berkat bagi mereka semuanya. Bagi yang Bapak Ibu yang mungkin ingin berpartisipasi dalam acara itu ya, acara aksi sosial itu bisa memberikan kasih Bapak Ibu melalui mungkin keuangan atau apa ya yang sudah amplop sudah disediakan di depan. Monggo silahkan sampai hari itu kita laksanakan boleh berjalan dengan baik. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan lebih kaya ya. Jadi kita percaya semua pasti Tuhan mencukupkan untuk acara kita ini. Yaitu yang ke-6 ya, yang berulang tahun untuk bulan Agustus ini. Ya, hari ini ada 2 rekan kita yang berulang tahun tanggal 20 Agustus ini. Ibu Purwantini ya, ini Ibu Pur ya, Pak Taryono ya, itu Ibu Purwanti hari ini ulang tahun. Juga Bapak Paulus Trimanto Wibowo ya, ini kita Ibu ya, mohon maaf Ibu ya, Bapak udah kemarin ya. Ya, Ibu Paulus Trimanto Wibowo atau Ibu Sri ya, Ibu Sri ya, ini hamba Tuhan yang di Maguwo. Ini juga tanggal 20 Agustus ya. Nah, ini yang ketiga ada lagi yaitu tanggal 22 Agustus. Wah, ini Bapak Chandra Gunawan. Ya. Saudara-saudari sekalian, hari Rabu diundang oleh Bapak Chandra. Kalau Selasa kelompok ya nanti ya, Selasa kelompok, hari Rabunya juga diundang. Ya, nanti kita mengucap syukur bersama ya, walaupun Pak Chandra sudah tidak mengundang ya, tapi berkat Tuhan luar biasa loh di sini. Apalagi nanti ada ulang tahun ya, tambah berkat yang luar biasa. Ya, silakan datang Bapak Ibu semuanya untuk acara-acara yang sudah saya baca. Biarlah ini semua boleh menyemangati kita untuk kita terus setia di dalam Tuhan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pengumuman ya. Sebentar lagi kita akan apa Pak? Tidak ada ya. Ada putrinya itu Pak, putrinya ada ya. Ya, kita nanti berdoa aja untuk pribadi yang ulang tahun hari ini. Juga berdoa untuk acara-acara ke depan ya, untuk ibadah-ibadah ke depan. Selama minggu ini kita doakan kiranya Tuhan memberikan kelancaran untuk semuanya. Nanti Ibu Prapti berdoa untuk menutup ibadah kita, berdoa untuk bangsa dan negara, bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Waktunya saya serahkan kepada Mari kita bersatu hati dalam Tuhan. Allah Bapa kami yang sungguh luar biasa, pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau berkenan atas pujian-pujian kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh memberikan apa yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tidak hanya keuangan kami, tetapi juga waktu kami, semua yang ada pada kami ya Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau disenangkan
menyertakan di dalamnya ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami, yang begitu menegaskan kami, yang begitu membangkitkan semangat kami, bahkan menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami melangkah hari ini bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau mau berkati hamba-Mu yang sudah mau menyampaikannya bagi kami. Pakai beliau semakin hari semakin heran di dalam Engkau. Memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam setiap usahanya, dan memberkati dimanapun beliau berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami. Biarlah pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa negara kami. Engkau campur tangan untuk setiap keamanannya, untuk setiap bidang ekonomi, sosial, politik. Biarlah Tuhan berkenan atasnya. Kami juga Tuhan menyerahkan untuk rencana pemilihan presiden untuk tahun depan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan pemimpin yang baik bagi kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemimpin yang baru yang akan Engkau pilih. Kami terus mempercayakan ya Tuhan bangsa negara kami. Demikian juga dengan pemimpin yang akan baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah menjadikan pemimpin yang takut akan Engkau, yang menghormati akan rakyatnya, yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Bahkan ya Tuhan pemimpin yang mempunyai jiwa, yang mengerti, yang membangun bangsa ini untuk lebih maju dari waktu ke waktu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kota kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya ada dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Berkati juga aparat-aparat yang membantu di dalam pelaksanaan tata pemerintahan di kota ini ya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan gereja-gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun Engkau berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dari gereja yang lokal sampai gereja nasional ya Tuhan. Kiranya Tuhan tangan kasih-Mu terus menjangkau, terus menguatkan, terus mempersatukan, dan terus memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami semua. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Segala rencana yang sudah direncanakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjadikannya berhasil. Dan itu dapat menjadikan berkat bagi sekeliling kami, bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, tidak hanya gereja ini, tetapi juga gereja-Mu semakin dimuliakan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada waktunya Tuhan, kami juga akan undur dari tempat ini. Kiranya penyertaan daripada-Mu terus ada dalam hidup kami. Setiap langkah kehidupan kami, Tuhan menopang kami. Tuhan membela kami dan Tuhan melingkupi kami dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara ini, kami menyerahkan doa sembahyang kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang sangat sempurna. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kami jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Kita akan undur dari ruangan ini sambil membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Dan memperluas
menyertai kita semuanya. Amin, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih